Prinsip wirausaha itu dipakai di mana aja itu bisa. Oke. Kuasai pasar. Kan ketika kita menguasai pasar kita nggak harus punya produk. Bagaimana kiat untuk menjadi entrepreneur yang sukses? Wah. Layanan. Oh, iya. Ini salah satu kiat sukses apa gimana? Ini salah satu kampus yang mencoba menggabungkan antara akademisi dengan praktisi UPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami It's Talk UBB, sharing for inspiring. Ya sobat inspirasi dimanapun anda berada, ada beberapa hal istimewa pada edisi podcast hari ini. Yang pertama tentunya tempatnya. Biasanya kita podcast di Universitas Putra Bangsa, di studio podcast. Tapi sekarang kita berada di salah satu kafe yang paling populer, paling hits di Kabupaten Kebumen, yaitu Malindo Corner. Dan keistimewaan yang kedua, hari ini kita datangkan langsung ownernya dari Malindo Group. Beliau adalah, kita beri tepuk tangan dulu, Mas Awam. Ya. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Ya. Bung, ada dawuh apa ini? Waduh, sebelumnya terima kasih Mas, dengan sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan yang luar biasa sebagai wirausaha, dan saya dengar juga sekarang jadi berorganisasi Mas ya, organisasi di Kadin juga, jadi ketua Kadin, luar biasa sekali. Kita bisa kesempatan untuk sharing dengan beliau, dan tentunya kita bisa menyelenggarakan podcast di Malindo Corner ini luar biasa. Iya, tempatnya sangat nyaman, sangat cozy, dan amin. Saya tahu dulunya mungkin buka ini tempatnya dulu seperti apa Mas dulunya? Rumah ya. Di sana ada warung, kemudian kita tetap masih pertahankan aslinya, hanya kita poles sedikit. Wah, ide yang luar biasa. Saya kira banyak yang bisa kita gali dari Mas Awam hari ini, dan tentunya kita undang Mas Awam di sini karena tema kita pada hari ini adalah, podcast kita kali ini adalah How to be a good entrepreneur. Astagfirullah. Apa artinya Mas? Amin. Tahu. Oh iya. Bagaimana menjadi good boy gitu. Bagaimana kiat untuk menjadi entrepreneur yang sukses, yang good? Karena nggak semua orang bisa good Mas. Semua orang bisa kaya, tapi belum tentu bisa jadi good entrepreneur. Betul. Sepakat. Saya kira jenengan sebagai suhu para entrepreneur, terutama di Kebumen. Astagfirullah. Kalau itu banyak yang kita bisa gali. Oke, let's talk about business Mas. Siap. Sebenarnya kalau Mas Awam ini, saya manggil Mas nggak apa ya? Boleh. Bos aja apa gimana? Jangan. Iya jangan. Mas saya, Mas Awam. Ya. Itu mulai bisnis sudah berapa tahun atau dari kapan? Dan boleh sharing lah Mas, kira-kira startnya tuh dulu bagaimana? Monggo. Mulainya kalau yang serius kuliah. Pas kuliah. Kuliah. Jadi kuliah semester 4 nih. Alhamdulillah kita sudah jualan, sudah punya penghasilan banyak, bahkan boleh dikata itu sudah lepas dari orang tua. Wih, mantap. Jadi dulu kuliah sambil wirausaha juga. Akhirnya wirausaha sambil kuliah. Sambil kuliah. Oh, berarti karena ternyata iya. enak wirausaha. Oke. Dulu padahal jenengan kuliah di Purwokerto ya Mas ya? Betul, Purwokerto. Belum di Kebumen. Tapi waktu itu sudah merambah bisnis di Kebumen atau bagaimana? Dulu di Purwokerto. Karena kita domisili di Purwokerto, kita melihat beberapa potensi yang ada di sana. Kebetulan dari kecil sudah bisa melihat bapak. Kebetulan kan orang tua double. Jadi PNS dan juga pengusaha. Jadi dari situ sudah punya gambaran mana yang paling cocok nih buat kita gitu. Sedikit-sedikit ada gambaran di situ, terus bisa menancapkan, wah saya mau seperti ini. Nah, kuliah di semester awal-awal sudah mulai semester 3 itu udah mulai kuliah apa aja saya jual, ada telur putih telur tuh. Iya. Di Purwokerto dari kebetulan waktu itu fitness. Kelihatan Mas, jadinya sekarang kelihatan ini. Kelihatan kalau yang sudah fitness terus nggak jadi fitness kan kelihatan ya. Terus saya jual di sana, alhamdulillah punya uang gitu, terus lama-lama makin ketagihan. Oh, luar biasa. Ternyata punya uang itu asik.
ada dua hal yang saya tangkap. Pertama, jenengan waktu kuliah ternyata berwirausaha juga. Ya. Berarti tidak menutup kemungkinan seorang mahasiswa itu juga bisa wirausaha. Harusnya seperti itu. Karena gini, prinsip wirausaha itu dipakai di mana aja itu bisa. Bahkan ketika kita bekerja, tidak menjadi seorang pengusaha, tapi punya prinsip wirausaha, itu keren banget. Karena di dalamnya wirausaha ada beberapa prinsip, hampir semua prinsip, di mana prinsip ini prinsip yang baik. Prinsip itu kunciannya ceritanya. Kunciannya. Kalau boleh sharing Mas, kira-kira menurut pengalaman Mas Awan itu prinsipnya itu apa aja Mas? Nah, misalkan kita mau jualan, mau usaha, yang pertama itu kan kuncinya kita hikmat. Kita melayani. Kita melayani orang lain, melayani pasar, melayani target market, di mana mereka punya kebutuhan masing-masing. Tapi kalau kita sudah dari hati pengen melayani, memberikan yang terbaik, sananya bakal senang. Otomatis ketika kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, tanpa sadar kita bertumbuh. Ketika kita bertumbuh, kita dari hari ke hari kita semakin baik. Ketika dari hari ke hari kita semakin baik, tanpa sadar kita bisa menjadi yang terbaik. Oke, luar biasa, tepuk tangan dong. Ini saya bawa antek-antek Mas. Luar biasa ini masukannya. Kata kunci yang pertama saya dengar tadi melayani. Kadang-kadang kita lupa, kita hanya jual barang, jual produk, cuman kita tidak ada unsur melayani, sehingga customer satisfaction, kepuasan konsumen tidak tercapai. Keridhaan penjual dan keridhaan pembeli. Luar biasa. Terus gini Mas, kita sedikit flashback ketika masa pandemi Mas ya. Masa pandemi dan post pandemic. Hasil survei menunjukkan bahwa minat berwirausaha semakin tinggi, apalagi generasi muda. Semua pada balapan buat usaha. Iya, betul. Ada yang buat bisnis IT, ada yang buat kuliner dan sebagainya. Cuman sayangnya hasil survei menunjukkan bahwa 80% itu gagal di 6 bulan pertama. Betul, sepakat. Berarti ya nggak tahu saya itu kira-kira apa hanya melu-melu tok atau ada something wrong di sana Mas. Nah, kalau dari kacamata Mas Awan bagaimana Mas itu Mas? Ya, yang pertama itu 80% versi jenengan. Kalau versi saya justru banyak yang gagal sebelum memulai. Sebelum memulai sudah banyak. lebih ini lagi kan. Iya, oke. Kenapa? Memang itu ada beberapa faktor. Menjadi seorang pengusaha yang baik dan benar sesuai tema hari ini itu banyak banget yang harus kita persiapkan. Tapi menangnya, asiknya, hal itu kita bahas. Layanan. Ini salah satu kiat sukses apa gimana? Ini yang bikin kita senang kesini itu salah satunya Peter ini. Iya. Makasih Fit. Mbak Fitri namanya ya. Iya, Mbak Fitri itu masih single dia. Promo ya, Mas? Iya. Promo ya. Followernya udah berapa, Fit? Udah 80.000 ya? Marketing? Iya. Siap, marketing. Lanjut Mas. Siap, lupa aku. Sampai mana tadi? Tadi banyak wirausaha yang pada mulai, tapi malah belum mulai udah gagal duluan. Betul. Sesuatu yang dibilang tragis lah istilahnya. Gimana Mas ceritanya Mas? Jadi gini, kurang lebihnya menjadi seorang wirausaha itu sama kayak profesi lain. Ada profesi dokter, ada profesi menjadi seorang dosen, menjadi seorang pejabat, pegawai negeri dan seterusnya. Ada kompetensi yang harus dipunyai oleh kita. Ada karakter yang harus dibangun oleh kita. Nah, kebanyakan teman-teman itu hanya melihat sepotong satu bagian kecil dari sebuah proses menjadi seorang wirausaha. Misalkan mau buka kafe nih, wah lagi rame kopi-kopi, hanya buka kopi. Dikiranya namanya proses menjadi seorang wirausaha adalah ketika dia bisa beli tempat atau nyewa tempat, bisa desain bangunan, bisa bikin kopi, kemudian dia bisa beli peralatan kopi. Dikiranya sudah selesai untuk menjadi seorang pengusaha, padahal itu baru langkah awal. Habis itu masih banyak hal yang harus kita persiapkan. Tapi kembali lagi ya, enaknya kita ketika ini bisa dilakukan secara bertahap, bisa dilakukan secara bertumbuh selagi sembari kita melaksanakan proses tersebut. Enak. Kalau dibilang proses ya, berarti memang ada awalnya. Awal mula memang mereka kadang-kadang nekat gitu Mas ya. Nekat. Nah, cuman saya dengar-dengar juga Mas Am juga tipe orang yang
Nyun sewu ya nekat juga kadang kayak gitu ya. Nekat tapi yang mikir. Nah, itu dia Mas. Bagaimana tipsnya ya? Karena ide pasti ada lah ya ide. Mau banyak, dari luar biasa ATM atau amat Iya. itu modifikasi whatever lah ya. Betul, Cuma betul. tadi ternyata ada faktor lain nih ya. Selain ide cuma punya alat, punya apa namanya mesin. Iya, betul. Ternyata ada faktor lain Mas. Kira-kira Banyak, ditambahkan apa kira-kira Mas? Baik itu faktor operasional ya. Oke. Operasional sendiri misalkan kita tim, kemudian kita marketingnya yang pas, lokasi yang tepat, apa segala macam lah. Kita juga non teknis ya, non teknis. Misalkan kita di rumah punya istri, punya anak, itu mereka ridho apa enggak? Kita punya orang tua. Loh, ini penting bos. Serius. Istri juga penting bos. Nanti kalau punya istri gini. Kalau orang tua mungkin orang tua semua sepakat nih. Yang mau kita bahas ini tentang istri dan anak. Bagaimanapun istri sama anak itu tiap hari kita ketemu sama mereka. Kalau mereka tidak ridho, tidak senang, tidak support dengan apa yang kita lakukan, jadinya bagaimana bos? Berantakan di awal. Dari rumah udah Berantakan di awal dari rumah sudah tidak enak. Ketika kita sebagai cowok nih, laki-laki, ini tips buat cewek ya. Dengerin tuh. Kita nih sebagai cowok, kalau sudah diperangutin aja dari rumah, udah istrinya merengut nih, sampai malam kita mau ngapa-ngapain itu rasanya berat banget. Tapi sebaliknya, ketika dari rumah itu sudah ada senyuman yang manis, anak-anak yang bahagia. Kita tenaga kita itu nggak habis-habis bos. Kita pengen semangat terus nih. Apalagi nanti ketika kita melalui proses banyak masalah, pulang ke rumah, kemudian kita langsung ketemu sama anak-anak, sama istri, ada diskusi yang baik di situ, ada suasana yang baik. Nah, itulah pentingnya ridho dari anak dan istri. Kalau orang tua tetap loh ya, utama. Orang tua itu wajib. Selama masih ada orang tua itu dahulukan. Oke, jadi kalau di teori ya Mas, kan beda teori kadang. Ada namanya spiritual entrepreneur. Jadi memang tidak hanya melulu masalah sales dan money. Betul. Orang melulu duit, target dan sebagainya enggak. Ternyata ada sisi spiritualitas seperti keluarga tadi ya. Ketika istrinya mendukung, ketika anaknya juga membahagiakan, keluarganya support, keterbukaan tadi ya, ada terbukaan pengelolaan di dalam. Why-nya untuk apa kita usaha, strong why-nya untuk apa. Nah, itu kalau kita padukan sampai kita punya seperti itu, hal-hal yang membuat kita paham untuk apa ini kita usaha. Itu tenaga kita nggak habis-habis bos. Itu kadang-kadang hal sepele tapi terlupakan nih Mas ya. Justru itu yang paling penting. Ketika kita mau ke Jakarta, yang paling penting adalah kenapa kita mau ke Jakarta. Alasan kuat apa kita mau ke Jakarta. Begitu juga dengan menjadi wirausaha. Udah tahu alat transportasinya, udah punya tiketnya, tapi nih nggak tahu mau ngapain ke sana. Gitu ya. Terombang ambing. Betul. Belum sampai Jakarta udah geledak. Banyak terjadi seperti itu. Bahkan ketika sudah sampai ke Jakarta, banyak teman-teman yang saya lihat itu ketika sudah sampai tujuan, dia baru sadar bahwa ternyata bukan itu tujuannya. Nah, ini yang sakit itu dari seorang pengusaha di situ. Kita sudah capek dari pagi sampai malam, kita melakukan proses kegiatan usaha, kita waktu habis, tahu-tahu kita sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, harusnya pensiun. Ternyata ketika sudah sampai di titik tujuan itu, bukan itu yang kita cari. Itu yang nggak berkelanjutan usahanya ya. Mudah-mudahan kita nggak ke sana, tapi banyak. Ya sangat filosofis ya ternyata makna dari entrepreneur, tidak hanya masalah praktis gitu ya. Betul. Terus begini Mas, masalahnya gini Mas. Wajar kalau orang itu punya fear ya, rasa takut untuk memulai wirausaha. Masalah modal lah, takut nggak laku lah. Betul. Gitu. Sepakat. Lah, itu wajar. Makanya tadi ada yang belum mulai udah takut udah gugur duluan ya gitu loh. Ya mungkin Mas Awang punya teknik itu sendiri kan, selama ini Mas Awang juga jadi mentor lah. Mahasiswa kami UPP juga beberapa mentornya Mas Awang loh. Ya, terus saya nggak sebut merek ya nanti. Sebut merek nanti bayar. Mentornya Mas. Suhu ini, suhu. Kita belajar bareng. Nah, itu dia.
saya juga banyak wirausaha calon ya wirausaha pada mahasiswa lah, idenya luar biasa. Ya. Cuman ketika mau eksekusi mereka Ya. ragu-ragu. Ya. Ya, Betul. Itu loh. Lah kalau versi mentornya Mas Awam itu digimanakan dulu nih orang-orang seperti ini? Kita petain dulu. Ya, gimana? Jadi ibarat sebuah mobil, kita lihat scanning dulu nih. Ada yang problem itu di ban, ada problem di bensin. Nah, itu kurang lebihnya kayak gitu. Kalau di wirausaha, orang ini bermasalah di ide, bermasalah di eksekusi, eksekusinya kemudian kita breakdown lagi, masalah di pemasaran atau masalah di produksi atau masalah di manajerial dan seterusnya kan. Ini banyak. Jadi ketika itu sudah kita cari, kemudian kita ketemu masalahnya, kemudian kita gali lagi akar masalahnya apa tadi, akar masalahnya apa, baru kita coba selesain di akar masalahnya tersebut. Jadi paten. Berarti masalahnya bisa beda-beda ya? Oh, beda. Istilahnya orang sakit ya, orang sakit ya. Yang pusing ya kasih obat pusing, yang mules kasih mules. Terkadang obatnya itu aneh. Gimana itu? Misalkan datang kita sebagai dokter nih, sakit gigi nih, sakit gigi. Kita tanya, kenapa sakit gigi kan? Nah, ternyata lubang. Kita cek lubang. Kenapa lubang? Karena jarang sikat gigi. Kenapa jarang sikat gigi? Karena malas. Kenapa malas? Karena pernah nasi ngoprak-koprak. Misalnya kayak gitu. Ya udah, berarti solusinya kalau dibelikan sikat gigi percuma karena nggak ada yang ngoprak-ngoprak. Nah, nanti ketika kita tempel nanti akan terulang. Banyak sekali yang seperti itu. Seperti pola. Kalau sudah kayak gitu, udah sebulan kayak gitu, biasanya cenderung orang akan polanya akan terus seperti itu sampai bertahun-tahun. Nah, itu perlu kita potong. Crack kita potong, baru kita bikin pola baru. Ya, sepakat. Cuman ini ada yang menarik lagi Mas. Iya. Jenengan bisnis kuliner. Ya, kan sekarang domainnya kuliner lah ya. Dulu saya tahu jenengan juga bisnis fashion dan sebagainya lah. Cuman kita bahas kuliner. Karena apa? Ya tadi hampir banyak orang yang memulai usaha itu pengennya kuliner. Gawe produk, pengennya laku. Saya anggap itu harus unik, mereka harus punya kreativitas. Betul. Cuman ya tadi beberapa itu mungkin ada something wrong ya. Mereka akhirnya grounded di kuliner ya, apalagi di Kebumen. Marketnya seperti ini. Betul. Dan itu terjadi pula di perusahaan-perusahaan besar loh Mas. Ada sekarang dulu ya brand-brand yang besar-besar buka di Kebumen. Ya, jualannya hampir mirip dengan jenengan. Ternyata juga KO juga. Berarti masalahnya bukan cuma di brand besar atau brand kecil. Itu ada mungkin ya ada benang merahnya di mana itu ada dalam mereka itu seperti apa? Karena apa? Ternyata kalau ditanya mau buka apa, bikin makanan. Ini host utama juga buka pabrik mie ayam. Masya Allah. Luar biasa. Udah berapa mangkok Pak? 2000 ya? Amin. 2000 sendok apa mangkok? Mangkok ya. Ini hostnya juga luar. Kalau kita sampai punya mie tapi di seluruh Indonesia coba gimana? Besok. Nah itu konteksnya kita bisnis makanan. Banyak yang berminat, banyak yang gagal pula. Nah tapi jenengan eksis, bahkan pandemi pun jalan. How about it? Gimana? Itu karena kita keloni. Kalau istilah guru-guru kita, kalau kita diajarinya kayak gitu. Jadi sebuah bisnis itu dikeloni. Apalagi ketika lagi dalam masalah. Autopilot itu hanya berjalan pada saat suasana udara tenang, cuaca tenang, itu bolehlah pakai autopilot. Tapi ketika lagi ada badai, wajib kita pakai manual, wajib kita turun. Jadi kayak kemarin nih ada pandemi, ada pandemi, ada beberapa permasalahan yang sangat dasar tuh. Bahkan kita juga sempat ngalami. Itu kita sedikit cerita ya, teman-teman. 2 bulan sebelum pandemi itu Malindo itu lagi gaspol, kita itu lagi meeting sama teman-teman, sama tim manajemen itu siap, buka cabang, scale up, tahu-tahu kantor ini, tahu-tahu ibarat kita lagi naik motor ada yang malangin tuh di rodanya, cruel kan gitu. Pandemi siapa yang nggak kena? Tapi alhamdulillah dari situ kita meeting, kita perbaiki, kita lakukan beberapa hal baik teknis dan non teknis tadi, mulai secara bertahap. Termasuk alhamdulillah Malindo bisa baik, kena itu hanya sebulan 2 bulan. Nah non teknisnya misalkan waktu itu kita sama teman-teman itu waktu itu kita bikin acara
Jadi teman-teman minta diadain acara karena beberapa di luaran sana itu banyak yang lagi kena musibah juga lebih parah dari kita. Yaudah kita bantu teman-teman di situ. Jadi semua sumber daya yang ada di Malindo kita sampai buat ini. Yang kedua misalkan kita tetap utamain kru supaya tidak ada penutupan. Bagaimana caranya kita diskusi. Walaupun dari manajemen waktu itu sudah minta kita minta ditutup, kita udah lah nggak apa-apa. Ditutup gimana maksudnya mas? Karena operasional kan nggak cukup. Sales turun itu hampir 90% bos. Jadi jelas nggak nutup operasional sama sekali. Tapi yaudahlah kita mikirnya selama ini sudah puluhan tahun teman-teman jalan menghasilkan buat kita, ya sudahlah saatnya kita timbal balik buat mereka. Minimal mereka tetap bisa makan, tetap bisa jalan. Nah kita subsidi. Karyawan disubsidi ya, karena walaupun nggak operasional itu. Operasional tetap kita masuk walaupun nggak ada yang masuk, minim yang masuk, tapi tetap kita jalan dengan catatan kita ngomong waktu itu ayo sistem kita perbaiki, budaya kita tingkatkan dan seterusnya. Jadi tidak ada ibaratnya kita ngomong cost time, kita nggak ada. Tetap justru dengan adanya seperti itu kita mikir bareng-bareng gimana caranya lepas dari masalah ini, dan alhamdulillahnya justru makin kuat, makin bagus. Berarti ada hikmah ya di balik pandemi kemarin. Seperti kan vakum itu ya. Di setiap masalah ada hikmah. Oke. Hikmah terbesar apa mas kemarin pandemi? Buat Malindo. Banyak hal. Ya. Jadi kita bisa fokus ke fundamentalnya kita lagi. Jadi menurut kita pondasi-pondasi yang menurut kita sudah kuat ketika pandemi itu terlihat semuanya nih. Karena kita mau asik, mau grow up, mau scale up, yang hal-hal dasar nggak kita lihat. Oke. Begitu pandemi kita nggak ada pekerjaan di luar, nggak keluar. Akhirnya kita masuk ke dalam nih penggalian diri. Nah setelah penggalian diri, oh ternyata masih banyak banget yang perlu diperbaiki. Nah hikmah paling besarnya di situ. Secara tidak langsung kemampuan kita juga bertambah ya mas. Oh pasti, ya kan? pasti. Dan yang paling senang kan gini. Ketika kita melihat keluar, ini indikatornya kan jelas, mudah. Tapi kalau kita melihat ke dalam, masalahnya yang ada di diri kita, problem apa yang ada di diri kita ini butuh perjuangan banget, karena benar-benar kita harus nurunin ego, kita legowo, ada orang ngasih masukan kita benar-benar kudu siap dan seterusnya. Oke, jadi itu yang harus dilakukan ketika memang kita down ya. Bukan hanya pandemi ya. Bukan hanya pandemi. Kita down. Tadi saya bilang kuliner banyak yang down juga. Itu yang harus didengarkan. Ketika turun, bisnis yang turun, semua bisnis teman-teman yang turun tidak laku apa segala macam. Ketika ketemu sama kita ngobrol, ujung-ujungnya yang bermasalah dia. Oh gitu. Iya. Nah, itu bagusnya di situ. Jadi kita ngerti ternyata permasalahan itu di kita. Mau apapun itu boleh dicek, nanti ujungnya adalah kita sebagai pemimpin yang memang perlu di-upgrade. Ya, itulah pentingnya sharing ya. Sharing. Enggak berlaku buat mereka aja, berlaku buat saya. Ya. Ini juga berlaku buat saya juga. Ada masalah banyak, nanti ketika dilihat, identifikasi, gali masalahnya apa, solusinya, ujung-ujungnya perbaikan diri. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan dong, tepuk tangan tim. Bicara masalah sharing ini ada juga mas yang mau bertanya lewat video. Oh boleh. Ya, mahasiswa ya? Wah ini kan minum. Ya, sambil minum ya. Minum dulu. Mungkin 1 jam lagi di setel kita. Lanjut aja. Ini buatan siapa mas namanya mas? Mbak Fitri. Mbak Fitri. Mantap. Ya. Nah. Ya boleh. Nggak ada layar nih mas, jadi pakai ini. Oh iya siap. Oke. Pertanyaan pertama, kapan momentum terbaik memulai usaha? Yang kedua, bagaimana tips menjadi pembisnis khususnya di bidang kuliner? Yang ketiga, apakah saya mahasiswa bisa menjadi wirausaha yang sukses? Iya. Kapan momentum usaha? Satu. Terus kedua, gimana caranya menjadi seorang pengusaha kuliner gitu. Terus yang ketiga, bisa nggak kita mahasiswa itu menjadi seorang pengusaha? Nah, kita tanya sama hostnya aja kalau ini ya. Mas, kapan nih
Itu. Kira-kira Iya. untuk memulai menjadi seorang pengusaha itu baiknya kapan, Bos? Itu sebenarnya pertanyaan dari lubuk hati saya yang Iya, paling iya. dalam, Mas. Benar. Saya juga bertanya itu, kapan Iya, kira-kira iya. gitu loh. Cuman kalau menunggu sumber daya, menunggu waktu, dari cerita Mas kayaknya Iya. tadi Iya. kayaknya waktu paling tepat itu ya mulai dari sebelum sekarang. Iya. Udah mulai berpikir itu, Betul. tinggal menunggu tindakan aksinya. Itu Betul, kalau versi betul, saya. betul. Cuman Betul, dari sepakat. jenengan yang memang sudah menjalani, Iya, betul. kalau boleh flashback Iya. dulu, kira-kira Iya. kapan Mas paling tepat? Kapannya tentu seperti semua orang yang sudah bilang, pasti sekarang kan kayak gitu. Ya, oke. Cuman yang saya mau tekankan di sini ngapain? Oke. Kan gitu. Sekarang Iya. itu ngapain? Nah, sekarangnya jangan mulai langsung. Oke. Kalau teman-teman biasa itu diajarin udah mulai aja. Jangan Oke. gitu. Kita mulai tapi jangan langsung jualan. Ya. Tapi kita cari ilmunya dulu. Oke. Kita belajar dulu, kita melihat dulu, kita ngerasain dulu. Setelah kita punya gambaran besar, terutama syukur kita punya mentor ya. Kalau sudah punya mentor mah, kalau kita mau naik gunung ibaratnya tinggal merem aja, ngikut udah sampai kan. Tapi kalau yang belum punya atau mentornya masih mungkin belum ketemu yang pas, ketika sudah ada gambaran 80% gambaran, gambarannya ya, Ya. gambarannya. Ini gambaran Gambaran awal itu aja. customernya gitu apa gimana? Customernya, target marketnya siapa, konsepnya mau kayak apa, Itu masih gambaran dulu berarti ya? value apa yang mau kita. Mungkin kalau teman-teman pernah di kuliah ya, DMC lah itu salah satu Oh, iya. salah satu tool paling mudahnya, simple itu kurang lebihnya seperti itu. Bisnis model kanvas. Pak Eko Ya. tau nggak Pak Eko? Wah nggak ada orangnya. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Tapi kalau mau lebih enak lagi, lebih target lagi ya ada. Oh ya, berarti memang sebelum memulai udah punya gambaran umum dulu. Ya, Konsep betul, seperti apa? betul. Oke Jangan paham. sampai kita mau produk, kita punya produk nih, bahan baku misalkan kita punya di sekeliling kita ini ada pohon apa nih, buah apa, nggak Ya. kepake. Ya. Kemudian kita langsung, wah karena nggak kepake kita mau edit value nih supaya menjadi lebih bagus, menjadi makanan atau menjadi apa? Digoreng gitu ya. Goreng misalkan, goreng. Sudah digoreng, baru ditawarin. Rampung. Karena prinsipnya sudah salah di awal. Harusnya prinsip ketika kita mau mulai create bisnis, itu yang pertama target marketnya siapa? Siapa yang mau beli produk ini? Gitu. Siapa yang mau beli produk ini? Mereka seperti apa? Laki, perempuan, umurnya seperti apa? Tinggal di mana? Penghasilannya seperti apa? Mereka butuh atau senang? Ya, Seperti beda ya, itu butuh jelas senang antara beda. butuh sama senang. Kemudian kompetitornya nanti kita bagaimana? Kuat nggak ngelawan kompetitor misalkan kayak gitu di satu kolam yang sama? Kemudian kita tambah lagi misalkan ya banyak lah, banyak masih kurang lebihnya kayak gitu, Ya paham. marketnya kudu jelas. Banyak nggak mereka? Kalau jumlahnya terlalu sedikit, Ya, kita ya, coba cari sudut pandangnya yang lebih tinggi. Misalkan di satu kota ini paling hanya sedikit, Ya. kita coba cari seluruh Indonesia. Iya. Masuk nggak? Kalau masuk silahkan, kalau misalkan nggak, jangan dipaksain. Sepakat. Iya, ada 6 pembunuh bisnis, terutama yang di awal itu salah satunya adalah kita orientasi produk. Oke. Jadi kalau kita senang sama produk, kita udah yakin produk kita yang terbaik, tapi kita lupa nggak ada yang butuh. Nah itu repot. Akhirnya kita kelabakan sendiri. Iya, Itu biasanya betul. diketahui ketika udah jalan, Mas. Nah itu jangan. Itu yang tadi saya Jalan udah ngomong. tahu, ini Itu kok produk saya nggak laku, kenapa Pak? Lah itu jangan, waktu. jangan kayak gitu, jangan. Kurangin lah. Itu model zaman dulu banget. Kalau sekarang teman-teman harusnya bisa akses informasi lebih bagus, lebih ini. Harusnya secara keilmuan juga. Iya. Lebih Kita harus punya metode untuk Iya. riset pasar ya, Mas ya. Betul, Riset riset pasar, pasar. gimana caranya menangkap kebutuhan konsumen. Terutama itu dulu. Clear banget di Oke. situ. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana menjadi sebuah pengusaha kuliner yang baik? Sama jawabannya. Kita khidmat kepada pasar tersebut. Kita sudah clear target marketnya. Contoh misalkan corner. Kita ini mau resto atau tempat nongkrong. Ya. Oke, tempat nongkrong sudah. Tempat nongkrong berarti anak-anak butuhnya seperti kita usianya berapa yang kita target? Oke, usia 20 sampai 40 tahun sampai 35 tahun. Oke.
ketika tempat nongkrong usia segitu butuhnya apa aja? Nyaman, ramah, bersih, Iya, ngobrol, enak, cepat santai. buat duduk lama. Oke, nggak ada yang merengutin. Kan kayak gitu. Wifi-nya kenceng, sudah kita sediain. Terus kita khidmat. Dari pagi sampai malam proses kita menuju ke arah sana. Dari hari ke hari, bagaimana bisnis kita itu menjadikan lebih nyaman, lebih ramah, lebih enak, lebih komplit, lebih bersih, lebih sehat. Berarti kita nggak berhenti berpikir ya Mas wirausaha itu ya. Pengusaha itu profesi, Bos. Kalau teman-teman berpikir ketika sudah buka usaha, sudah tidur jalan-jalan, jangan jadi pengusaha wes. Iya, lain aja deh. Iya beneran. Jadi dosen aja bagaimana Mas? Masalahnya Jadi dosen aja bagaimana? dosen coba kalau misalkan seminggu nggak ngajar gimana, Bos? Ayo. Ini dosen. Iya, dosen. Bos, kalau sebulan nggak ini gimana, Bos? Iya. Sehari nggak ngajar gimana? Materinya Iya, nggak kuat. sama. Tapi prosesnya itu menjadi seorang pengusaha adalah bagaimana kita dari hari ke hari selalu bertumbuh, memberikan yang terbaik sehingga goal besar kita. Kalau di saya pribadi itu bagaimana caranya teman-teman yang ke tempat kita ngasih amanah ke kita, ngasih kepercayaan ke kita itu ridho. Tapi bukan hanya dari sisi customernya aja. Tapi juga ada keriduan dari sisi teman-teman yang jualan di sini. Oke, paham. Luar biasa. Tepuk tangan lagi, Bos. Terus yang ketiga tadi, Mas, wirausaha tapi mahasiswa. Ya. Itu udah banyak sekarang nih mahasiswa yang Banyak mulai banget. merintis. Loh, aku aja udah 20 tahun lalu udah. Sekarang Dan aku juga lulus banyak. loh. Aku lulus. Sarjana hukum, Iya, saya tahu. lulus. Saya juga datang kok, Mas. Walaupun 7 tahun ya. Ya. Hormat. Ya, siap. Ternyata penting juga kuliah, ternyata kuliah juga bisa wirausaha. Betul. bisa Cuman banget. caranya tadi ada yang bingung, Mas. Piye caranya, Mas? Energi ada, ide ada, waktu banyak. Tapi piye Kalau caranya? paling mau ngehack zaman sekarang paling simpel, paling mudah cari mentor. I see. Itu tapi itu tool awal ya, tool awal. Tetap kemudian kita harus tetap melakukan, tetap berproses, tetap dari hari ke hari mikir gimana menyelesaikan masalah, bagaimana cara kita mencari tim yang bagus, bagaimana kita membangun budaya di perusahaan kita, bagaimana kita mempertajam target market, bagaimana Oke, I kita see. bisa dekat sama mereka, disukai sama mereka dan seterusnya. Practically gimana melihat mentor ini cocok, mentor ini nggak cocok, ini baik tidak baik, penting loh. Artinya Ya, mentor yang awal. pertama itu Iya. tentunya Bismillah. Bismillah. Itu yang paling simpel Bismillah, gitu ya. ya, Bismillah. Nanti akan dipertemukan. Oke. Teman-teman kalau ya yang penting gini, Sip. mentor itu yang saya maksud kalau Ya. usaha itu kan banyak. Oke. Ada motivasi, ada ahli di bidang A, ada ahli di bidang B, itu bisa macam-macam. Oke. Jadi nggak harus Bisa satu dong, bisa nggak harus kombinasi dari nggak beberapa harus mentor. satu. Mentor ini kan orang yang lebih paham, lebih ahli, sudah menjalani, sudah sampai titik yang belum kita capai, kemudian beliau itu mau ridho memberikan ilmunya kepada kita nih. Nah, dari situ bisa banyak. Yang penting kita pintar-pintar aja, jangan sampai kasusnya gini yang sering terjadi. Beliau motivator, kita ketika sama beliau pintar, enak, nyaman dan seterusnya. Tapi kembali lagi kapasitas beliau sebagai motivator. Ketika kita tanya tentang teknis pasti amburadul. Jangan sampai. Jadi ketika itu motivator ya sudah, kita ambil sisi baiknya. Oh itu motivasi ya sudah. Tapi jangan pernah tanya konsultasi bisnis ke beliau ya. Belum pernah. Ya, I see. Misalkan kayak gitu, nggak ngerti, belum pernah berhasil. Sudah ditanya, oh gimana? Ini ada masalah ya pasti. Itu penting banget. Iya. Good advice, Mas. Iya. Awal. Betul. Oke, selanjutnya ada lagi video. Mungkin dari itu. Ya, yang dari Pengusaha. Ya. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana agar menjadi bisnis yang sukses? Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengembangkan bisnis dengan modal yang terbatas? Ya. Apa yang pertama itu? Pertanyaan pertama apa, Mbak? menjadi pengusaha
yang kedua, kemudian bagaimana dia kan sama lagi nih Pak, pengusaha tapi mudah. Oke. Mau jawaban simpel atau jawaban panjang nih? Oke, gitu. Ini kalau kita bicara bagaimana menjadi seorang pengusaha yang sukses, yang baik, itu sama kayak jadi dosen yang baik itu gimana? Yang iya. Panjang nah jawabannya. Jawabannya. Cuma tadi sebenarnya secara singkat sudah dijelaskan oleh Mas Awam. Betul. Iya, Intinya sudah terjawab ya. Niat kita baik, sudah clear di awal. Visi kita udah jelas. Kita punya strong way-nya dapat sehingga kita bisa menjalani proses dari hari ke hari itu dengan penuh semangat. Kita punya support system yang bagus ya. Jadi ketika kita ada masalah, ketika kita lagi malas, justru teman-teman, istri, anak, orang tua itu yang juga memberi dorongan, memberi semangat. Ketika kita ada mau mundur nih, berani enggak, kita tanya. Wah, itu yang biasa saya lakukan itu sama salah satunya sama orang tua kayak gitu. Oke. Kadang kan kita mau punya proyek yang besar, menurut kita sangat besar, mampu enggak nih, kan kayak gitu. Nah, kita tanya sama orang tua, Pak, ini kepribun Pak, kalau ini dijalanin kayak gini, oh wani ora? Nggih, insyaallah berani Pak, yowes bismillah. Nah, ketika sudah ada kata itu ya sudah, kita langsung gas gitu. Semangatnya juga nggak dari diri sendiri tapi juga dari bismillah dari orang tua itu dari lingkungan. Oke. Selanjutnya ini ada quick answer ya Mas ya. Kita coba quick answer ya. Oh iya. Spontan. Sebentar, tadi ada pertanyaan yang kedua dari sorry. Oh yang songkok. Iya. Yang songkok gimana pertanyaan keduanya? Gimana cara Kalau modalnya terbatas gimana? Terbatas. Tapi Modalnya terbatas. Simpel. Simpel banget. Kalau modal kita terbatas dan bahkan ini justru yang paling penting adalah kuasai pasar. Oke. Justru prinsip ini yang kuasai pasar. Kan ketika kita menguasai pasar, kita nggak harus punya produk. Kita bisa menjualkan dari orang lain. Kita apalagi sekarang ya teman-teman zaman sekarang itu juga sudah tinggal ketik-ketik sedikit, riset produk apa segala macam. Wah, udah jauh lebih mudah. Jadi yang penting kuasai pasar. Perihal produk justru kalau lebih bagus di awal-awal bisa jualin punya teman, punya tetangga, punya saudara itu jauh lebih bagus. Yang penting prinsip pertama dalam berbisnis adalah kuasai pasar dan itu benar-benar dijalankan dengan baik. Oke, luar biasa. Terjawab tadi ya. Oh, kopi dulu. Siap. Pagi-pagi hot terus nih, gas terus. Di mic dong Pak Ivan. Bareng dong. Enggak tas dulu. Promo dong, itu kopi apa di Malindo? Ini kopi Malindo. Apa jenis cappuccino ya Mas? Cappuccino. Rasanya enak banget, luar biasa. Jangan sampai nggak kesini dan jangan sampai nggak kuliah di UPB. Nggak nyambung ya. Oh iya, sobat inspirasi dimanapun Anda berada, di penghujung podcast ini sebenarnya sehari bisa ya Mas jajannya ya? Bisa. Cuman saya tahu tarif Anda mahal gitu ya, jadi iya, kita juga modalnya apa nih ngundang. Budgetnya luar biasa masalahnya. Jangan lupa untuk ini ya. Ya, bisa dibaca di tulisan di bawah ini ya. Iklan, subscribe. Malindo juga ada YouTube-nya ya? Ada. Kayaknya ada. Instagram juga banyak. Instagram. Malindo Corner. Nanti bisa follow Mas Awam di sini nih. Pokoknya kalau pengen ngerti kesini aja langsung. Oke, harus ke sini. Iya. Quick answer. Siap. Bakso apa mie ayam? Mie ayam. Naik gunung apa ke pantai? Dua-duanya. Milih. Naik gunung apa ke pantai? Oh. Ini rada susah karena aku senengnya naik gunung, bojoku seneng ke pantai. Kan Ya, akhirnya naik gunung. Ini akhirnya ke pantai. Akhirnya ke pantai. Iya. Paham. siap. Sepak bola apa renang? Renang. Orang seneng bal-balan ya. Bal-balan. Oke. Batagor apa siomay? Siomay. Bisnis apa liburan? Bisnis dong. Liburanku di bisnis. Yang
terakhir. Yang terakhir nyanyi apa puisi? Puisi. Asik. Nah, karena kita biasa katanya suruh real tadi ya. Suruh real loh ya. Kan suruh milih bukan Ya, ahli kan. Nyanyi ya kan nggak suruh ahli, cuma suruh milih antara nyanyi dengan puisi. Itu jawabannya adalah puisi. Berarti beliau adalah suka baca puisi. Dan Kata saya siapa? minta- kata saya baru aja. Saya minta Mas Awam untuk membuat sebait puisi tentang Apa? UPB. UPB. Wih, Belum. Kampusnya keren, sip. luar biasa, dan satu yang pasti. Kan nggak harus selesai sampai mana kan? Selesai udah bisa kan? Beliau ini wirausaha, jadi tahu ketika milih puisi apa nyanyi, milihnya puisi. Iya. Nek suruh nyanyi kan gawat urusannya ya. Kasihan Iya. nanti para pengunjung udah mulai Nah, rame. satu-satu ini testimoni perihal UPB. Satu yang pasti. Jadi salah satu kampus yang mencoba menggabungkan antara akademisi dengan praktisi UPB. Luar biasa. Mas, boleh nggak besok mahasiswa saya tak suruh nonton ini terus tak nge-review buat tugas gitu ya? Ya boleh, boleh dong, boleh. Siap. Boleh. Apa tugasnya? Buat bocoran sama mahasiswa. Ya intinya suruh nonton ini mengambil poin-poinnya dari pembicaraan ini. Siap. Biar mereka belajar langsung dengan praktisinya. Siap. Dan juga buat para apa ya, calon mahasiswa lah, anak-anak SMA yang masih muda-muda ya, Iya. masih pada bingung kuliah karena bingung bayarnya dan sebagainya. UPB itu ternyata punya banyak beasiswa loh, Mas. Oh gitu, siap. Ya, jadi bisa nyambi usaha dapat beasiswa. Ada beasiswa tidak mampu, Uh. ada beasiswa yatim, ada beasiswa prestasi, Uh. ada KIP kuliah full dibayarin sama pemerintah dapat Luar. sampula. Ada beasiswa UKT dan ada beasiswa yang luar biasa, beasiswa Al-Hafidz. Jadi ketika dia hafal Quran, nggak harus full, ya, dia bisa dapat beasiswa. Kalau dapat beasiswa sudah dijamin nanti ada potongan-potongan bahkan sampai full bisa, dan juga bisa wirausaha. Seperti Mas Awam, sarjana hukum yang sukses berwirausaha. Amin. Terakhir Mas, Closing statement mungkin dari Mas Awam. closing statement. Ya, mungkin pesan-pesan buat para generasi muda, mahasiswa dan semuanya. Monggo silakan Mas. Bro, kita hidup di mana kalau kita berpikir sedikit itu sebetulnya bisa jadi duit. Oke. Kita bergerak sedikit itu bisa jadi duit. Ya, jadi kalau sampai kita itu bingung mau ngapain, kok hidup terasa berat, bingung mau kemana, ada masalah sama diri kalian, bro. Terus solusinya bagaimana? Keluarlah dari yang sekarang ada, pola yang sudah dijalani, kemudian kita perbaiki di situ. Luar biasa, tepuk tangan dong. Kita harus banyak introspeksi dari Mas Ain supaya kita bisa berhasil ke depannya. Begitu, saya kira luar biasa. Sudah berapa menit ini Mas kira-kira? Sudah 30-an lebih ya? Waktu kebersamaan kita dengan Mas Awam, waktu yang sangat mahal. Beliau menyempatkan waktu buat kita dan banyak inspirasi tadi sudah disampaikan oleh Mas Awam. Tapi apa daya, kita terbatas waktu. Kita akhiri podcast kita hari ini. Kita nanti gini ya Mas ya. Ya, siap. Sebelumnya teman-teman ya, ini saya nggak di-endorse, tapi teman-teman ketika melihat produk teman-teman ya, punya tetangga sendiri, punya teman sendiri, wajib dilarisi. Pride lokal. Iya, pride lokal, cinta produk lokal. Larisin ya. Geser dikit biar kelihatan. Nah, Iya. Sampai jumpa di podcast Italk UPB edisi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Italk UPB, sharing for inspiring.